Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Keimanan Channel. Bumi kita yang memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi, dengan 70% diantaranya terdiri dari lautan yang luas. Daratan yang hanya mencakup sekitar 149 juta kilometer persegi, telah dijelajahi sebesar 90% oleh manusia. Sedangkan lautan baru sekitar 57,8% saja. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih banyak tempat yang belum dijelajahi oleh manusia. Sahabat Jejak Keimanan yang dirahmati oleh Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat misterius yang sampai saat ini masih belum diketahui keberadaan pastinya dan sudah dinukil dalam Al-Quran dan hadis. Bumi yang kita tinggali ini memiliki luas yang sangat besar, terdiri dari daratan yang sangat luas dan lautan yang membentang tanpa batas. Sudah tidak diragukan lagi, jika di bumi ini masih ada tempat-tempat yang menyimpan misteri, bahkan beberapa belum pernah terungkap keberadaannya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi tempat-tempat misterius ini berdasarkan rujukan Al-Quran. Hal ini sangat menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang masih belum terjamah ini termasuk dalam kategori tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran? Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja tempat-tempat misterius tersebut, mari kita ikuti video ini sampai selesai agar pengetahuan dan iman kita semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe ke channel ini agar video ini dapat dinikmati oleh seluruh umat muslim. Dan semoga Anda juga mendapatkan pahalanya. Amin. Tempat misterius pertama yang akan kita bahas adalah Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat adalah sebuah telaga yang legendaris, di mana airnya konon memiliki keajaiban, membuat orang yang meminumnya tidak akan mati hingga hari kiamat, kecuali jika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diambil nyawanya. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat terkait erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Menurut sebuah riwayat, Raja Zulkarnain pernah bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadah para malaikat kepada Allah sebagai pencipta. Malaikat menjawab bahwa ada malaikat yang sejak diciptakan selalu sujud, tidak pernah mengangkat kepalanya, karena dia sepenuhnya menyerahkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhannya. Mendengar cerita ini, Raja Zulkarnain tertarik dengan keinginan untuk hidup abadi agar bisa lebih lama beribadah kepada Allah. Bersama Nabi Khidir alaihissalam dan pasukan kerajaannya, mereka mencari Telaga Ainul Hayat. Setelah perjalanan yang panjang, mereka menemukan tempat itu di lokasi yang gelap. Bukan gelap karena malam, tapi gelap karena kabut tebal atau asap. Cerita menyebutkan bahwa hanya Nabi Khidir alaihissalam yang meminum air dari telaga tersebut, sedangkan Raja Zulkarnain tidak. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari ini atau sudah wafat. Namun, hingga saat ini, tempat ini tetap menjadi misteri. Pada abad ke-14, seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon dikirim untuk mencari mata air keabadian oleh Raja Ferdinand. Namun, misi tersebut tidak berhasil, dan Ponce de Leon bahkan tewas dalam ekspedisinya. Tempat ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Bayangkan, jika benar-benar ditemukan, minuman dari tempat ini bisa menjadi fenomena global dan mungkin mengubah pandangan manusia terhadap kehidupan dan kematian. Ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan, bukan selalu apa yang kita inginkan. Sahabat Jejak Keimanan yang dirahmati Allah.
Tempat misterius kedua yang akan kita bahas adalah Pulau Dajjal. Dajjal, sebagai salah satu tanda datangnya hari kiamat, konon dipenjarakan oleh Allah di sebuah pulau yang misterius, dijaga oleh makhluk yang bisa berbicara yang disebut sebagai Al-Jassasah. Dalam hadis dan Al-Quran dijelaskan bahwa Dajjal akan muncul dari suatu tempat yang terletak di timur, yang disebut Khurasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan arah keluarnya Dajjal, namun tidak merinci lokasi persisnya. Terdapat beberapa hadis yang memberikan indikasi bahwa tempat munculnya Dajjal berada di timur, dekat daerah yang disebut Khurasan. Saat ini, Khurasan terletak di Iran sebelah timur. Walaupun sebelumnya, wilayah Khurasan meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Ada pula kabar yang mengatakan bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau di Yaman, seperti Pulau Socotra, tapi itu hanya sebuah spekulasi. Socotra sendiri dikenal sebagai pulau yang unik dengan flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain. Namun, ada juga pendapat yang menyebut Dajjal berada di segitiga Bermuda, dan beberapa spekulasi lainnya. Satu-satunya individu yang konon pernah mengunjungi pulau tempat Dajjal dikurung adalah seorang bernama Tamim, yang hidup pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim secara tidak sengaja bertemu dengan Dajjal setelah kapalnya terombang-ambing selama sebulan dan mendarat di sebuah pulau yang lokasinya tidak jelas. Meskipun banyak spekulasi mengenai lokasi Pulau Dajjal, kejadian yang dialami oleh Tamim tidak pernah terulang. Hal ini menunjukkan bahwa tempat itu mungkin berada di luar dimensi manusia, atau memiliki karakteristik yang tidak biasa, sehingga tidak dapat ditemukan. Tempat misterius ketiga adalah sebuah gunung yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat beliau, Abdullah bin Salam, bertanya tentang apa yang membuat bumi ini tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa beberapa gununglah yang menjadi penyokong kestabilan bumi. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa gunung-gunung tersebut dikokohkan dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau. Para ahli tafsir menyatakan bahwa gunung Qaf adalah induk dari semua gunung yang ada di dunia ini. Ada berbagai pendapat mengenai lokasi gunung Qaf. Salah satunya menyebutkan bahwa Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung tersebut dan letaknya di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga pandangan lain yang menyebutkan bahwa Gunung Qaf berada di daerah Yaman. Terdapat juga pendapat yang mengaitkan Gunung Qaf dengan daerah sebelum Persia. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Gunung Qaf terletak dekat dengan Gunung Gaib. Beberapa menyebutnya sebagai sebuah pulau bernama Al-Hadir, di mana arus sungai dan laut bertemu. Pulau ini dihuni oleh Nabi Khidir alaihissalam, sebuah sosok yang masih misterius hingga hari ini. Meskipun ada banyak spekulasi mengenai lokasi Gunung Qaf, misteri ini belum terpecahkan dan mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Keberadaan Gunung Qaf tetap menjadi salah satu rahasia alam yang belum terungkap sepenuhnya. Tempat misterius ketiga, yang hingga saat ini belum dapat dipastikan keberadaannya adalah tembok Yakjuj dan Makjuj. Tembok ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi, dan beberapa hadis syahih. Singkatnya, tembok besi ini dibangun oleh Raja Zulkarnain dengan tujuan mengurung dua kabilah perusak, yakni Yakjuj dan Makjuj. Tembok ini dijelaskan bahwa akan runtuh saat dunia mendekati kiamat, dan kaum di dalamnya akan menyebar dan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum Yakjuj dan Makjuj ini sangat banyak, seperti yang diriwayatkan bahwa setiap manusia akan diikuti oleh 999 anggota dari kabilah ini. Dengan jumlah penduduk dunia pada tahun 2023 sekitar 8,05 miliar, maka jumlah Ya'juj dan Makjuj dapat mencapai angka yang luar biasa besar. 8,05 miliar dikalikan 999. Jumlah yang sangat-sangat besar. Logikanya, jika jumlah mereka begitu besar, sulit dipercaya bahwa mereka dapat dikurung di sebuah pulau. Diperlukan setidaknya sebuah benua yang sangat luas,
untuk menampung jumlah yang sedemikian besar? Sebagai jawaban yang masuk akal, beberapa berpendapat bahwa tembok Zulkarnain mungkin ada di dimensi lain, atau Allah sengaja menyembunyikannya dan membedakannya dengan dunia manusia. Keberadaan tembok ini tetap menjadi salah satu misteri besar dalam keyakinan dan pengetahuan manusia. Sahabat jejak keimanan, kali ini kita masuk pada tempat misterius yang terakhir, yaitu kuil Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, dalam sejarah dan literatur agama, dikenal sebagai satu-satunya raja dan orang terkaya di dunia. Nabi Sulaiman pernah berdoa dan diabadikan dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Syad ayat ke-35. Lalu dalam kisah lain, ketika Nabi Sulaiman mengundang Ratu Balqis ke kerajaannya, Nabi Sulaiman berkata, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ini adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Dalam literatur Yahudi, Istana Sulaiman disebut sebagai kuil Nabi Sulaiman. Istana ini dianggap istimewa karena menurut sejarawan, itu dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Namun, istana ini, menurut catatan sejarah, tidak lagi ada dan hanya tersisa tembok sebelah barat dari kuil tersebut, yang dikenal sebagai tembok ratapan, yang sekarang menjadi tempat ibadah orang Yahudi dan letaknya di Yerusalem. Beberapa penemuan arkeologis, seperti sisa-sisa pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah, telah ditemukan di lokasi ini. Pada tahun 2007, reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman ditemukan kembali. Meskipun bangunan kuil ini sudah hancur, penemuan seperti keramik dan perabotan dianggap penting untuk memahami peradaban dan kemajuan pada masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Namun, sejarawan dan arkeolog harus mempertimbangkan sensitivitas tempat ini karena keberadaannya berdekatan dengan Masjidil Aqsa yang memiliki makna penting dalam Islam. Temuan-temuan ini menciptakan ketegangan dan kekhawatiran di antara umat Muslim karena ada kekhawatiran bahwa penggalian ini dapat merusak situs-situs bersejarah dalam agama Islam, terutama Masjidil Aqsa. Sahabat jejak keimanan yang dirahmati Allah, itulah tadi cerita tentang 5 lokasi misterius dalam Al-Quran yang belum terungkap. Semoga cerita ini memberikan manfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang datangnya dari ketidaksempurnaan saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.